Halo, bertemu lagi dengan saya Rizkyana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang evaluation of portfolio measurement. Baik, evaluasi kinerja portofolio adalah proses yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja investasi dari sebuah portofolio. Ini memberikan gambaran menyeluruh bagaimana investasi tersebut berfungsi dalam berbagai kondisi pasar. Perbandingan dengan tolak ukur. Proses evaluasi ini melibatkan perbandingan pengembalian portofolio ukur yang relevan atau serangkaian portofolio yang sebanding. Ini membantu dalam menentukan apakah kinerja portofolio berada di atas atau di bawah rata-rata industri. Pentingnya evaluasi bagi investor adalah karena memberikan wawasan yang jelas mengenai efektivitas manajer investasi. Dengan informasi ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait strategi investasi mereka. Kemudian untuk identifikasi area perbaikan. Melalui evaluasi, investor dapat mengidentifikasi area di mana portofolio mereka mungkin tidak memenuhi harapan. Ini adalah langkah awal untuk membuat penyesuaian yang diperlukan guna meningkatkan kinerja investasi. Pengukuran kinerja sederhana, yaitu pengembalian portofolio. 1. Pengembalian portofolio. Pengembalian portofolio merupakan indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja investasi. Ini dapat diukur melalui beberapa cara, termasuk pengembalian total yang mencakup semua keuntungan dari investasi, pengembalian berlebih yang menunjukkan keuntungan di atas benchmark tertentu, dan pengembalian tahunan rata-rata yang mencerminkan kinerja investasi dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah pengukuran risiko portofolio. Risiko portofolio adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi kinerja. Ini dapat diukur dengan standar deviasi pengembalian yang menunjukkan seberapa besar variasi dari pengembalian yang diharapkan. Semakin tinggi standar deviasi, semakin tinggi risiko portofolio tersebut. Dan yang ketiga adalah pengembalian portofolio yang disesuaikan dengan risiko. Pengembalian portofolio yang disesuaikan dengan risiko adalah pendekatan yang lebih holistik dalam menilai kinerja. Ini mempertimbangkan tingkat risiko yang diambil oleh portofolio dalam menghasilkan pengembalian tersebut, sehingga memungkinkan investor untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang nilai investasi mereka. Definisi ukuran Sharpe. Ukuran Sharpe adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi pengembalian portofolio yang disesuaikan dengan risiko. Ukuran ini memberikan wawasan tentang seberapa baik pengembalian yang diperoleh dibandingkan dengan risiko yang diambil. Perhitungan yaitu dihitung dengan membagi pengembalian portofolio berlebih, yaitu pengembalian portofolio yang melebihi tingkat pengembalian bebas risiko, yang deviasi pengembalian dikurangi dengan standar deviasi pengembalian portofolio. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja risk adjusted. Penggunaan dalam perbandingan risiko portofolio yang memungkinkan investor untuk membandingkan kinerja berbagai portofolio dengan ukuran ini. Investor dapat menilai portofolio mana yang memberikan pengembalian terbaik untuk tingkat risiko yang diambil. Kinerja portofolio. Portofolio dengan ukuran Sharpe yang lebih tinggi dianggap memiliki kinerja yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa investor mendapatkan pengembalian yang lebih baik per unit risiko yang diambil, sehingga lebih menarik untuk diinvestasikan. Ukuran Treynor adalah ukuran pengembalian portofolio yang disesuaikan dengan risiko. Ini mengukur pengembalian portofolio berlebih per unit risiko sistematis, memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja portofolio dalam konteks risiko pasar. Rumus perhitungannya adalah dihitung dengan membagi pengembalian portofolio berlebih dengan beta portofolio. Rumus ini membantu investor untuk memahami seberapa baik portofolio menghasilkan pengembalian relatif terhadap risiko yang diambil. Perbandingan kinerja portofolio
digunakan untuk membandingkan kinerja beberapa portofolio yang berbeda. Portofolio dengan ukuran tenor yang lebih tinggi dianggap memiliki kinerja yang lebih baik, sehingga menjadi alat penting bagi investor dalam pengambilan keputusan. Ada juga Alpha-Jensen Overview, adalah ukuran kinerja portofolio yang menunjukkan pengembalian berlebih di atas yang diharapkan berdasarkan risiko sistematisnya. Ukuran ini membantu investor menilai seberapa baik portofolio mereka dikelola dalam konteks risiko yang diambil. Metode perhitungan. Alpha-Jensen dihitung dengan cara mengurangi pengembalian yang diharapkan yang berdasarkan beta portofolio dari pengembalian aktual portofolio. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja portofolio di luar ekspektasi risiko. Perbandingan kinerja portofolio. Alpha-Jensen dapat digunakan untuk membandingkan kinerja berbagai portofolio. Portofolio yang memiliki nilai Alpha-Jensen lebih tinggi dianggap lebih baik dalam memberikan pengembalian dibandingkan dengan risiko yang diambil. Relevansi dalam investasi. Penggunaan Alpha-Jensen sangat relevan bagi investor yang ingin mengukur efektivitas manajer portofolio mereka. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa manajer portofolio berhasil menghasilkan nilai tambah di atas benchmark yang sesuai. Kemudian ada juga rasio informasi. Definisi rasio informasi adalah ukuran kinerja portofolio yang penting untuk mengukur pengembalian portofolio berlebih per unit resiko portofolio berlebih. Ini merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas manajemen investasi. Rumus rasio informasi dihitung dengan membagi pengembalian portofolio berlebih dengan standar deviasi pengembalian portofolio berlebih. Formula ini memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa baik portofolio memberikan hasil dibanding dengan resikonya. Tujuan rasio informasi adalah untuk membandingkan kinerja berbagai portofolio investasi. Ini memungkinkan investor untuk melakukan analisis yang lebih baik dan membuat keputusan yang lebih terinformasi dalam memilih portofolio yang optimal. Yang keempat adalah portofolio dengan rasio informasi yang lebih tinggi dianggap memiliki kinerja yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa investor dapat mengharapkan pengembalian yang lebih tinggi dengan tingkat risiko yang sebanding, menjadikannya alat yang berharga dalam strategi investasi. Dekomposisi pengembalian portofolio. Metode dekomposisi pengembalian dapat dilakukan dengan berbagai metode, di antaranya analisis atribusi dan ukuran selektivitas fama. Metode ini memberikan wawasan yang berbeda tentang bagaimana setiap aset dalam portofolio berkontribusi terhadap pengembalian keseluruhan. Definisi dekomposisi pengembalian portofolio adalah proses memecah pengembalian keseluruhan portofolio menjadi komponen-komponen penyusunnya. Hal ini memungkinkan investor untuk menganalisis kinerja portofolio secara lebih mendalam. Pentingnya dekomposisi bagi investor, pemahaman yang lebih baik tentang pengembalian portofolio membantu investor untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja investasi mereka, sehingga dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi penggunaan ukuran kinerja? Yaitu 1. Jenis portofolio yang dievaluasi. Ukuran kinerja yang digunakan dapat berbeda tergantung pada jenis portofolio yang sedang dievaluasi. Misalnya, portofolio investasi mungkin memerlukan ukuran yang berbeda dibandingkan dengan portofolio proyek atau produk. Kemudian tujuan evaluasi. Tujuan dari evaluasi sangat mempengaruhi ukuran kinerja yang dipilih. Apakah evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, atau pengambilan keputusan strategis? Setiap tujuan memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengukuran. Yang ketiga adalah sumber daya yang tersedia. Ketersediaan sumber daya seperti waktu, dana, dan tenaga kerja juga berperan penting. Ukuran kinerja yang kompleks mungkin tidak dapat diterapkan jika sumber daya yang tersedia terbatas. Kemudian, pentingnya pemilihan ukuran kinerja yang tepat. Memilih ukuran kinerja yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan evaluasi yang
diinginkan. Kesalahan dalam pemilihan ukuran bisa mengarah pada kesimpulan yang salah dan pengambilan keputusan yang buruk. Kemudian ada pelaporan kinerja investasi. Definisi pelaporan kinerja investasi adalah proses penyampaian informasi yang sistematis mengenai kinerja portofolio kepada investor. Ini penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan di antara investor. Kemudian ada juga frekuensi laporan. Laporan kinerja investasi harus disampaikan secara teratur, baik bulanan, kuartalan, atau tahunan, untuk memberikan gambaran yang akurat tentang perkembangan portofolio. Kemudian ada juga komponen laporan. Laporan kinerja harus mencakup berbagai informasi penting seperti pengembalian portofolio, risiko yang dihadapi, dan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang memberikan analisis yang komprehensif. Kemudian ada juga pengembalian portofolio. Informasi tentang pengembalian portofolio mencakup keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu yang menjadi indikator utama keberhasilan investasi. Nah, untuk analisis risiko, setiap laporan harus menjelaskan risiko yang terlibat dalam investasi, termasuk volatilitas pasar dan risiko spesifik yang mungkin mempengaruhi portofolio. Pengembalian yang disesuaikan dengan portofolio. Penting untuk menyajikan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko agar investasi dapat memahami seberapa baik investasi berkinerja relatif terhadap risiko yang diambil. Kemudian ada juga strategi investasi. Laporan kinerja harus mencakup informasi mengenai strategi investasi yang digunakan, termasuk pendekatan dan metodologi yang diterapkan untuk mencapai tujuan investasi. Kemudian yang terakhir adalah biaya portofolio. Investor perlu mengetahui biaya yang terkait dengan pengelolaan portofolio, termasuk biaya manajemen dan biaya transaksi yang dapat mempengaruhi pengembalian bersih. Baik, dari pembahasan kita dapat disimpulkan adalah evaluasi kinerja portofolio adalah proses penting bagi investor, karena memungkinkan investor untuk memahami seberapa baik investasi mereka berkinerja dan memberikan insight tentang keputusan investasi yang perlu dilakukan ke depan. Kemudian menilai efektivitas manajer investasi. Melalui evaluasi ini, investor dapat menilai apakah manajer investasi mereka mencapai target yang diharapkan dan apakah strategi yang digunakan efektif dalam mencapai hasil yang optimal. Kemudian yang ketiga, identifikasi area perbaikan portofolio. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, investor dapat menemukan area yang perlu diperbaiki dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja keseluruhan portofolio. Yang keempat adalah pilih ukuran kinerja yang sesuai. Penting bagi investor untuk memilih metrik kinerja yang relevan dengan tujuan investasi mereka, seperti rasio Sharpe, alpha, atau beta, agar dapat melakukan penilaian yang lebih akurat. Dan yang terakhir adalah pelaporan kinerja investasi harus teratur dan transparan. Laporan yang jelas dan terbuka tentang kinerja investasi dapat sangat penting untuk membangun kepercayaan antara investor dan manajer investasi serta memastikan semua pihak memiliki informasi yang tepat. Baik, pembahasan kita tentang evaluasi of portfolio measurement sampai di sini, semoga membantu. Terima kasih.